Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kita akan membahas terkait 3 aturan seleksi P3K 2024 yang sudah pun di-launching oleh PAN RB. Wabil khusus untuk rekan-rekan guru di dalam Kepmenpan terbaru, guru P1 masih diakomodir, kemudian tidak adanya pelamar dari swasta kecuali mereka yang sudah lulus menjadi P1. Kemudian bagi rekan-rekan guru ini masih boleh menggunakan data Dapodik. Kemudian bagi rekan-rekan guru juga yang memiliki Serdik, tentu saja juga dari PPG, ini masih mendapatkan afirmasi 100%. Dan kita akan singgung beberapa ketentuan untuk nakes dan juga pelamar teknis, termasuk pelamar dari rekan-rekan tendik. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, di laman JDIH Kementerian PAN RB sudah muncul ya untuk aturan kebijakan pendaftaran P3K 2024 khususnya untuk ini jabatan fungsional kesehatan, kemudian jabatan fungsional guru, dan ini adalah untuk jabatan fungsional secara umum P3K-nya. Untuk aturan yang 347 ini mirip dengan Kepmenpan RB nomor 6 ya, Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 yang mengatur tentang CASN. Nah, untuk itu kita akan cek satu persatu. Kami akan mulai dari P3K jabatan fungsional guru. Nah, ini adalah Kepmenpan RB yang sudah diterbitkan. Kita juga sudah live streaming tadi berkaitan dengan sosialisasi undangan berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan seleksinya yang di-launching langsung oleh PAN RB oleh Bapak Aba. Videonya masih kami sematkan nanti di kolom deskripsi. Nah, untuk aturan pendaftaran P3K khususnya fungsional guru ini, Kemenpan RB nomor 348 2024, nanti kita akan bahas juga untuk aturan yang lain. Kita akan masuk saja pada aturan pokoknya, ini mengingat menimbangnya. Nah, kriteria pelamarnya adalah ada 4 ya. Yang pertama, pelamar prioritas, ini sudah dijelaskan tadi P1, baik itu yang dari negeri maupun swasta. Tapi syarat untuk swasta nanti harus membawa rekomendasi dari yayasan ya, khusus untuk P1. Sedangkan pelamar lain P4 umum tidak dibenarkan ya, ataupun tidak ada. Kedua adalah guru XTHK 2, ini jelas yang terdata di BKN. Kemudian guru non-ASN yang ada di instansi daerah atau ini tentu saja rekan-rekan guru ya, rekan-rekan guru. Nah, untuk poin C nanti akan ada aturan kembali bahwa mereka bersumber dari database BKN dan juga dari Dapodik. Kemudian lulusan PPG profesi guru yang sudah ada datanya di Kementerian Pendidikan. Nah, untuk pelamar prioritas yang tadi P1 sebagaimana dimaksud adalah yang memenuhi nilai ambang batas tahun 2021 ya, dan yang belum pernah dinyatakan lulus. Nah, ini adalah yang berhak mendaftar dan harus login lagi nanti sampai resum. Kemudian untuk guru XTHK 2 ini adalah mereka yang terdata di BKN, jelas. Kemudian untuk guru non-ASN, nah ini tadi sudah kita bahas bahwa yang pertama mereka yang sudah terdata di database BKN atau mereka yang berada di Dapodik paling singkat 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di sekolahnya ya. Jadi Bapak Ibu yang guru yang kemarin tidak sempat mengikuti pendataan BKN sempat masih dapat mengikuti pendaftaran P3K 2024. Nah, untuk tendik Bapak Ibu kita akan terangkan nanti di Permenpan ataupun Kemenpan RB yang teknis ya, ataupun yang secara umum. Jadi di sini tidak dijelaskan untuk tendik. Kemudian pelamar yang dimaksud di diktum pertama untuk semua ketentuan hanya dapat melamar pada tempat mengajar. Jadi daftarnya di sekolah induk ya. Kemudian dalam hal pelamar prioritas sebagaimana diktum pertama huruf A berasal dari luar instansi pemerintah, yaitu yang berasal dari swasta tadi, maka harus mendapatkan izin ya dari yayasan ataupun lembaga ataupun sekolah di mana mereka masih mengajar. Jangan sampai ada penolakan lagi dari sekolah yayasan ya. Kemudian pelamar yang memiliki Serdik, nah ini Bapak Ibu ada syaratnya, hendaklah disesuaikan dengan
edaran sertifikasi guru yang di tanggal 18 Maret 2024 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik. Nah, ini sudah kami bahas di video yang lain, nanti boleh kita cari lagi tentang kualifikasi. Tapi pada prinsipnya bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki sertifikat, maka insya Allah nanti akan mendapatkan afirmasi 100%. Kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik bagi pelamar seleksi jabatan fungsional guru dimaksud pada diktum ke-7 dikecualikan bagi pelamar yang melamar kepada kebutuhan otonomi Papua. Jadi ini tidak diakomodir untuk di Papua. Nah, kemudian Bapak Ibu, kualifikasi pendidikan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud kepada poin ke-8 juga untuk guru dan taman kanak-kanak sekolah dasar dan paket A atau bentuk lain yang sederajat, maka ini telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun. Nah, jadi ada persyaratan khusus untuk yang di taman kanak-kanak ya. Nah, kemudian ini bagi pelamar yang memiliki kompetensi pendidik yang di diktum 9, yaitu yang taman kanak tadi, wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana ataupun diploma 4. Jadi tidak boleh lagi D2 ya. Kemudian untuk masalah penyandang disabilitas, ini perlu kita jelaskan sedikit bahwa ketentuannya penyandang disabilitas rungu ini tidak dapat melamar pada jabatan guru bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ini untuk rungu. Kalau disabilitas daksa tidak dapat melamar pada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan bagi yang netra tidak dapat melamar pada seni budaya dan keterampilan. Seleksi seperti biasa, administrasi dan kompetensi. Kemudian kompetensi juga biasa, teknis, manajerial dan sosiokultural. Kemudian ini juga ada wawancara ya, berbasis komputer, semuanya dengan CAT. Jadi tetap ada seleksi Bapak Ibu. Bagi rekan-rekan yang P, mohon maaf, memang seperti yang sudah diusahakan untuk tidak tes atau menggunakan sertifikat CAT, tapi sepertinya dalam aturan ini tidak diatur ya. Artinya rekan-rekan tetap harus mengikuti tes. Nah, kemudian untuk masalah materi tidak perlu kita bahas ya. Ini materinya sudah jelas ya. Sebagaimana yang pernah dibahas kemarin, ini dengan menggunakan CAT. Soalnya 120 menit atau 2 jam dengan wawancaranya 10 menit. Kemudian mana lagi ya, wawancara 15 menit untuk yang disabilitas, 150 menit untuk yang disabilitas, untuk yang 3 kompetensi. Nah, ini adalah nilai ya, total butir soalnya 145, 90 teknis, kemudian kompetensi manajerial 25, kemudian sosiokultural 20, wawancara 10. Nah, untuk kompetensi teknis ini kita belum mendapat penjelasan juga apakah ini dengan SJT atau dengan MAPEL sebagaimana MAPEL Bapak Ibu Guru. Nah, pembobotan nilai ini sama, tidak ada yang salah ya, semuanya bernilai benar 1 sampai 0 ya. Sedang wawancara ada 4 kriteria. Nah, ini nilai tertinggi ya, nilai tertingginya 670. Dengan teknisnya nilai maksimal 450, wawancaranya dua kompetensi 180 dan wawancara 40. Ini nilai maksimal. Sedangkan ambang batasnya sendiri tidak ada ya. Artinya nanti akan dilihat siapa yang tertinggi. Nah, untuk kompetensi pelamar prioritas nanti menggunakan nilai tahun 2021. Kemudian ini afirmasi untuk rekan-rekan yang memiliki sertifikat pendidik. Afirmasinya adalah 100%. Selamat ya. Wah, ini kalah saing ya bagi rekan-rekan yang tidak memiliki sertifikat. Nah, ini ya, tidak ada ambang batas, hanya berperingkat terbaik. Nah, ini penilaiannya ya. Penilaiannya jelas, pertama guru prioritas dulu, TK 2, kemudian non ASN yang terdata di database, kemudian juga baru yang mereka terdata di Dapodik, baru lulusan PPG. Ini untuk penentuan pelamar yang lulus seleksi, perangkingan pelamarannya ya berdasarkan status yang 5 ini.
Kemudian, nah ini tadi ya sudah urutan kelulusan ya. Jadi Bapak Ibu kalaupun nilainya tinggi, kalau masih ada THK 2 di sana, mereka akan diutamakan. Baru non sekolah induk, baru PPG, baru swasta. Ini untuk yang P1. Sorry ya, ini untuk yang 10 ini untuk yang P1. Ya, kriteria kelulusan pendidikan P1. Kalau yang di atas tadi untuk yang secara umum ya, secara umum yang mendaftar dan mengikuti seleksi. Nah, kemudian Bapak Ibu, ternyata paruh waktu untuk guru juga ada ya. Paruh waktu untuk guru di poin ke-31. Kalau tidak ada formasi nanti atau lowongannya tidak ada, maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Ini untuk guru, jadi tetap ada paruh waktu. Kemudian habislah, itu yang pokok-pokok yang penting dari aturan pendaftaran bagi pelamar guru. Kemudian kita pindah ke pelamar nakes ya. Nah, untuk tenaga kesehatan, poin utamanya kita lihat di sini. Ini sama bahwa pelamarnya nanti bersumber dari XTHK 2 dan tenaga non ASN, ini sama. Di mana XTHK 2 adalah yang terdata di database BKN. Kemudian juga untuk yang tenaga non ASN-nya, ini juga ada 2. Mereka yang terdata di database BKN dan aktif bekerja di instansi minimal 2 tahun ya. Kemudian dalam hal terdapat kebutuhan bidan kategori keahlian, maka kebutuhan jabatan tersebut dapat dilamar oleh pelamar D4 bidan pendidikan tahun 2023. Yang ini yang masih kemarin berkasus ya. Maka dapat dilamar tahun 2024. Kan sempat ada pembatalan ya bagi bidan D4 ini. Kemudian pelamar bidan D4 tahun 2023 ini juga adalah pelamar dengan kualifikasi pendidikan bidan pendidik yang dinyatakan lulus seleksi tahun 2023. Nah, ini yang kemarin ya. Kemudian pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama hanya dapat melamar pada instansi tempat bekerja, sama seperti guru. Nah, ini juga sama kualifikasi surat edaran kualifikasi pendidik bagi STR di Kementerian Kesehatan ya, untuk bagi rekan-rekan yang memiliki sertifikat pendidik ya, untuk nakes. Nah, kemudian ini untuk yang disabilitas ditambahkan surat keterangan dari dokter dan video singkat tentang aktivitas sehari-hari. Kemudian setiap pelamar yang dimaksud pada diktum pertama wajib memiliki pengalaman di bidang kerjanya adalah 2 tahun untuk fungsional dan pemula, terampil dan pertama, 3 tahun untuk jenjang ahli muda. Ini untuk guru tidak ada ya, guru tidak ada, hanya syarat dapodik 2 tahun saja. Kemudian untuk dokter dengan sub dokter spesialis dan dokter subspesialis, pengalaman sebagaimana dimaksud ini dihitung sejak menempuh pendidikan dokter spesialis atau dokter subspesialis. Nah, itu jangka waktu pekerjaannya. Masa kerja pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-10. Ini ketentuannya sebagai berikut. Kepala Puskesmas pelamar yang memiliki pengalaman dari kerja, ini untuk surat keterangannya ya. Yang bekerja di Puskesmas dari Kepala Puskesmas, yang bekerja rumah sakit oleh Kepala Rumah Sakit, kemudian yang bekerja sebagai unit eselon, ini dari pejabat administrator, dan pejabat pimpinan tinggi nanti untuk yang memiliki pengalaman kerja di unit eselon 2. Kemudian seleksinya sama, administrasi dan kompetensi. Ini juga sama, ada 3 kompetensi ditambah dengan wawancara, semuanya berbasis CAT. Nah, ini untuk nakes dan guru sama ya. Teknis juga sama pada prinsipnya. Soalnya juga sama, butir soalnya juga sama, ambang batasnya juga sama, dan sama tidak ada ambang batas ya, per peringkat terbaik. Ini bobot nilainya tadi itu. Nah, ini juga penilaian kelulusannya juga sama dari THK 2, baru yang database BKN, baru yang aktif mengajar. Aktif bekerja maksud kami untuk nakes. Kalau yang guru tadi mereka terdatabase BKN, baru yang mereka terdata dapodik. Jadi kalau yang dapodik nilainya lebih tinggi, kalau ada yang BKN lebih rendah, mereka yang terdata BKN akan lebih dulu diangkat.
Nah, ini untuk pelamar yang lulus seleksi bidang keahlian yang D4. Nah, ini diutamakan juga yang D4 dulu, baru THK 2, baru yang BKN, baru yang aktif 2 tahun. Ya, ini Bapak Ibu untuk nakes ya. Kemudian yang terakhir untuk secara umum ya. Ini secara umum yang pada prinsipnya adalah sama dengan Permen PAN RB nomor 6 tahun 2024, mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini sudah diakomodir tadi ya dengan keterangan untuk guru dan nakes, di mana di sini dijelaskan bahwa P3K nanti dapat dilamar oleh jabatan fungsional dan pelaksana. Nah, disinilah jabatan untuk tenaga tendik nanti yang kita akan singgung sejenak ya, bahwa yang akan melamar sama ini yang THK 2 dan yang non ASN ya, termasuk tendik. Nah, untuk THK 2 ini adalah yang di BKN. Kemudian tenaga non ASN, jadi kalau tendik yang mereka terdaftar di database BKN atau sudah bekerja sedikitnya 2 tahun terus menerus. Untuk tendik bisa juga ya diambil dari Dapodik istilahnya nih, kalau dilihat untuk 2 tahunnya ya, dilihat dari 2 tahun bekerjanya berarti bisa juga dari Dapodik. Kemudian pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ini hanya dapat melamar di instansi mereka bekerja, berarti sama halnya untuk jabatan teknis bekerja di instansi mereka, untuk tendik berarti di sekolah mereka. Nah, aktif bekerja untuk tenaga teknis ini tentu nanti akan dilihat dari pengalaman ya, pengalaman bekerja. Tapi mayoritas rekan-rekan yang di teknis ini sudah terdata di database BKN. Nah, untuk yang disabilitas sama, ini harus ada surat keterangan dokter dan video singkat tentang aktivitas mereka bekerja. Nah, ini untuk pengalaman ya, pengalaman jabatan P3K ini. Kalau jabatan pelaksana ini adalah 2 tahun paling singkat. Kemudian untuk jabatan fungsional, pemula, terampil dan ahli pertama juga 2 tahun paling singkat. Sedangkan untuk ahli muda 3 tahun. Nah, inilah Bapak Ibu, kita belum mendapatkan formatnya, bagaimana bentuk daripada surat pengalaman ini nanti. Kalaupun nanti ada surat pengalaman yang disampaikan oleh Pemda masing-masing, maka itulah yang dijadikan surat pengalaman bekerja bagi Bapak Ibu yang ditandatangani oleh Kepala OPD ya, dalam hal nanti kelengkapan pengalaman bagi Bapak Ibu P3K. Kalau tendik tentu dari kepala sekolah ya, ataupun kepala dinas. Kemudian untuk jabatan fungsional, sebagaimana di diktum ke-7 ini dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan dosen dan pengawas, yaitu yang di diktum ke-7 ini ya, yang syarat-syarat ini tidak diberlaku untuk dosen dan juga pengawas, tidak ada berlaku 2 tahun 3 tahun. Kemudian untuk jabatan dokter dan pengawas itu ketentuannya ini paling singkat 2 tahun, kemudian paling singkat 3 tahun untuk kualifikasi doktor ya, S3 atau untuk jenjang lektor. Kemudian paling singkat 5 tahun untuk magister jenjang lektor, dan paling singkat juga 5 tahun untuk jenjang lektor muda. Jadi ini syaratnya lebih tinggi ya untuk dosen dan pengawas. Ketentuan pengalaman bagi fungsional pengawas, ini paling singkat 8 tahun ya, untuk jadi pengawas 8 tahun. Kalau dosen tadi maksimal 5 tahun, dari 2 tahun sampai 5 tahun. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, surat pengalamannya tadi ditandatangani oleh unit pimpinan kerja. Ini sebagaimana saya sebutkan tadi, surat pengalamannya ditandatangani oleh Kepala OPD. Untuk rekan-rekan teknis dan secara umum ini ada 2 seleksi, termasuk tendik, administrasi dan kompetensi. Ini juga sama, kompetensi teknis, manajerial sosio-kultural dan wawancara. Bobot nilainya juga sama ya. Bobot nilainya sama, 120 menit untuk yang normal, yang 150 menit untuk disabilitas, 10 menit wawancara untuk yang normal, 15 menit untuk yang disabilitas. Kemudian bobot nilainya ya ini ya, bobot keseluruhannya 145 soal, kemudian 90 ini sama semua untuk guru, P3K nakes dan teknis sama.
dengan 5 bobot nilai dan 4 bobot nilai untuk wawancara. Nilai maksimalnya 670, 450, 180, 40 ini sama dengan tidak ada ambang batas dan diambil peringkat terbaik ya. Nah, namun Bapak Ibu, untuk bobot soal untuk pengelola umum operasional, nah ini adalah jabatan tendik yang untuk SD SMP ini sepertinya ini bobot soalnya lebih sedikit ya, hanya 100 soal, di mana kompetensi teknis 45, manajerial 25, 20 ini wawancara. Ini dikurangi untuk yang ininya ya, untuk yang soal soal kompetensi teknisnya. Ini bagi yang jabatan pengelola umum operasional, ini untuk yang SD SMP. Nah, di mana nilai kumulatifnya tentu menjadi lebih rendah ya, 445, 225, 180 dan 40. Dan ini pun tidak ada pass grade, hanya yang berperingkat terbaik. Nah, ketentuan kelulusan tentu sebagaimana diatur tadi sama, THK2 lebih dulu, yang terdata di database BKN lebih dulu, kemudian baru yang diambil mereka yang aktif minimal 2 tahun. Jadi kalau guru mungkin diambil dari tendik diambil dari Dapodik, rekan-rekan yang teknis lainnya tentu dari pengalaman kerja mereka. Nah, itu Bapak Ibu informasi 3 aturan terbaru terkait pelaksanaan seleksi P3K 2024 yang kita akan masih menunggu berkaitan dengan jadwal yang tadi sudah disampaikan Pak Aba, bahwa nanti akan disampaikan oleh BKN lebih lanjut. Dan informasi tambahannya tadi dari BKN bahwa untuk penyelesaian khususnya P1 ya, khususnya P1 Bapak Ibu, ini akan diselesaikan dan hanya ada status P1 ini sampai tahun 2024. Tahun 2025 status P1 yang dimiliki oleh rekan-rekan guru bisa jadi hangus ya, sudah tidak ada lagi di tahun 2025. Sebagaimana yang dipaparkan oleh BKN ataupun PAN RB pada video sosialisasi tadi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.